Baik ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas materi kuliah ya. Tapi sebelum ke sana saya akan bahas dulu tentang kuisnya kemarin ya. Eh, Banyak yang error. Walaupun teori tapi penting ini konsepnya harus dimengerti dulu sama mahasiswa ya supaya Anda nggak belajar itu nggak raba-raba gitu ya. Terus pokoknya dipelajarin aja. Nah, pokoknya itu udah nggak ngerti esensi belajarnya nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti ya udah biasanya ya kurang paham juga akhirnya nanti hasilnya juga kurang begitu bagus gitu ya. Nah ini saya ulangi lagi ya dari kita ya. RPL disiplin ilmu. Nah ini ya kalau RPL. Kalau perangkat lunak ya produk ya. Kalau rekayasa disiplin ilmu. Nah kalau disebut rekayasa berarti kita punya ilmunya, punya caranya ya, ada caranya, ada teorinya, teori-teori yang kita pelajari di sekolah maupun trial error atau yang tanpa teori. Tapi tanpa teori ini bukan berarti eh, ngasal ya, bukan berarti ngawur gitu ya, enggak. Tapi tetap ada logiknya atau logikanya, ada logikanya. Jadi tidak rekayasa ini bukan berarti rekayasa sembarangan ya, seperti rekayasa awan, pakai jampi-jampi rekayasa. Nah, seperti ini kan di luar nalar ya. Kalau rekayasa yang dimaksud itu misalnya dengan nabur garam misalnya, nah itu kan udah ada teorinya ya, ada teori-teorinya. Nah yang kita maksud adalah rekayasa yang demikian ya, bukan rekayasa di luar nalar gitu enggak ya. Nah, rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang mengembangkan perangkat lunak sisi apa efektif dari sisi biaya, sumber daya dan waktu. Efektif itu pas biayanya, sumber dayanya juga pas ya tepat. Siapa aja yang handle pekerjaannya, orang-orangnya, kalian yang dibutuhkan, dan waktu pengerjaannya juga harus pas waktunya ya dengan cukup. Makanya ini kita nggak gampang nih ya membuat semuanya bisa bergerak. Nah, supaya dipahami orang kemudian menggambarkan orang yang termasuk di sini adalah orang seperti kita ya, dosen, ya, mahasiswa, kemudian guru ya, pelajar yang penting ngerti gitu ya, ngerti. Atau perekayasa insinyur gitu ya. Jadi yang kalau disebut rekayasa tadi ya insinyur gitu ya, dengan menggambarkan urut-urutan. Nah ini urut-urutan ya, kalau sudah disebut urut-urutan ya Anda jangan mengubah sendiri lagi ya urut-urutannya ini diacak lagi. Ini bukan puzzle ya, bukan. Ini adalah penggambaran ya, penggambaran agar mudah dipahami apa sih RPL itu ya, itu ya. Tolong tulis ceritanya kembali ya ini. Nah ini sudah saya jelaskan di video itu ya, tutorial di video di YouTube ya. Walaupun gambarnya beda ya, gambarnya hitam putih, tapi di sini lebih lengkap, ditambahi lagi gitu ya. Ada 10 gambar. Apa sih ceritanya ini? Nah, ceritanya kurang lebih apa yang sudah saya sampaikan ya, ditambahi beberapa beberapa hal. Yang pertama ini adalah request ya. Request apa ini? Request sistem request dari klien ya. Nah, klien itu membutuhkan perangkat lunak ya, kepada kita. Kita di sini adalah developer.
Developer itu pengembang perangkat lunak seperti kita, bisa tim di dalam kampus, sepertinya tugas gitu ya. Nah, Anda menerjemahkan klien itu misalnya dosen minta kepada Anda untuk dibuatkan perangkat lunak. Nah, itu Anda terjemahkan ya. Anda terjemahkan seperti demikian. Terjemahannya minta perangkat lunak kayak ayunan gitu ya. Kiranya seperti ini sebenarnya, simpel aja. Itu Anda terjemahkan seperti demikian. Kenapa kok Anda menerjemahkan seperti demikian? Karena Anda punya sudut pandang sendiri kadang ya, punya asumsi sendiri. Begitu juga dengan klien. Klien itu kadang kliennya itu awam ya. Kliennya awam tentang teknologi informasi. Maka bahasa-bahasa yang digunakan itu biasanya yang menurut sudut pandang klien itu sendiri. Begitu juga dengan Anda sebagai developer masih belajaran, kemudian menangkap informasi itu seperti demikian. Nah, ini yang terjadi ya. Artinya ada miskomunikasi ya, salah tangkap antara klien dengan developer dengan klien. Dua-duanya salah nangkap gitu ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti demikian. Kemudian Anda menjelaskan nomor 2 ini, Anda mendevelop. Udah sesuai dengan permintaan tadi, Anda develop. Ternyata developnya itu error gitu ya, error. Di sini error. Nah, ketika Anda perbaiki error itu, hasilnya bisa jalan seperti ini, bisa jalan. Cuma keamanannya kurang bagus gitu ya. Keamanannya kurang bagus sehingga Anda harus perkuat lagi keamanannya. Begitu diperkuat keamanannya, hasilnya kok malah tambah nggak bisa jalan gitu ya. Itu hasilnya malah tidak bisa jalan. Sementara bagian marketing Anda sendiri kadang bertindak juga sebagai marketing ya. Jadi di developer itu ada tim ya, tim ngumpulin data, tim programming, tim desain, tim untuk tester gitu ya. Semuanya tim ini bekerja masing-masing ya. Nah, ini ada tim marketing, dia itu menjual produk Anda. Udah kayak gini aja sudah dijual aja, kita butuh gitu ya pada klien, kita serahkan pada klien ya. Nah, sementara bagian marketing menjualnya itu dengan dibumbui kata-kata sehingga kurang lebih seperti ini gitu ya. Namanya saja developer ya, developer itu kadang butuh duit juga gitu ya, butuh kan perkembangan, pemasukan gitu ya, pendapatan juga, sehingga kadang menghalalkan berbagai cara gitu ya, berbagai cara. Ini menjual produk seperti ini ya. Padahal apa yang Anda jual tadi ternyata kosong gitu loh ya, nggak ada hal yang begitu jelas gitu ya, begitu jelas. Jadi antara apa yang dijual oleh marketing dengan kenyataan itu ya nggak ada sama sekali. Bahkan ketika Anda berikan kepada klien ini ya, berikan kepada klien, ini ayunannya cuma satu aja gini ya, apa namanya, bisa jalan cuma ya kurang bagus gitu ya. Sementara Anda sendiri kalau menagih duit menagih duit untuk dibayar itu seperti roller coaster gini ya, apa namanya, naik turun. Jadi juga dengan klien sama, klien itu juga akan memberikan uang ya, apa namanya, ini sesuai dengan apa yang dia terima gitu ya. Seperti kita gitu ya, waduh masa produknya gini minta dilunasin gitu ya, saya belum bisa jalan ini, nah gitu ya, bisa pakai ini dan sebagainya, sehingga hasilnya seperti roller coaster. Sementara Anda mintanya kurang lebih seperti demikian, terus uangnya diminta itu terus gitu ya. Sementara fasilitas yang diberikan kepada Anda juga nggak begitu lengkap gitu ya. Anda juga dan klien juga demikian. Artinya apa? Artinya ya setengah-setengah ya.
sama-sama nggak puas ya, baik developer maupun pembeli atau owner ya, orang yang butuh itu. Sementara yang diinginkan sebenarnya adalah sederhana aja seperti ini gitu ya. Nah, softwarenya sederhana aja sih, pokoknya jalan. Nah, karena Anda nggak mengerti bagaimana rekayasa perangkat lunak itu dibangun, nah hasilnya ya malah tambah seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Dan itulah pentingnya kita belajar ya rekayasa perangkat lunak ini ya. Jadi inilah pentingnya kenapa gambar ini menunjukkan betapa penting rekayasa perangkat lunak itu kita kuasai, nggak hanya sekedar develop gitu ya, nggak hanya sekedar coding gitu ya, enggak, bahkan nggak hanya sekedar menjual gitu ya, semuanya memiliki dasar ilmu ya. Sehingga harapannya apa yang diinginkan oleh klien ya kurang lebih seperti ini, Anda pun membuatnya juga seperti ini, dan waktu yang diberikan juga sesuai ya. Cost-nya juga nggak seperti roller coaster gini ya, ya itu tadi ya, tadi efektif dari sisi biaya, sumber daya, orang-orangnya ini yang terlibat ya, dan waktu pengerjaannya juga harus pas gitu ya. Jadi begitu milestone diberikan, ya waktu untuk penyerahan, deliver, ya, deploy itu mereka juga langsung bisa menerima dengan waktu yang disepakati bersama. Ini yang pentingnya ya, kita menguasai rekayasa perangkat lunak. Nah sayangnya rekayasa perangkat lunak itu tidak mudah untuk kita pelajari di sini di S1 ya. Ada banyak nantinya ya khusus untuk rekayasa perangkat lunak. Bahkan ada S1 yang program studinya khusus untuk bahas rekayasa perangkat lunak. S1. Apalagi ada di 4 juga ya, di 4 rekayasa perangkat lunak di UGM ada. Kemudian ada S2 juga ada RPA-nya. Dan S3 juga, S3 yang lebih spesifik nanti bikin aplikasi RPA juga. Jadi RPA itu luas banget tuh ya ilmunya. Jadi ya kurang lebih untuk memudahkan kita menerima pemahaman tentang RPA itu sendiri ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi kalau Anda jawab urut-urutannya ya ini sudah sesuai dengan urutan ya, Anda nggak perlu bolak-balik lagi ya. Udah ya, bisa tangkap ya kira-kira ya. Mari kita cek sekarang jawaban Anda. Nah ini ya jawaban pertama ini. Bagaimana pelanggan menjelaskan ketika seorang klien menjelaskan apa yang dia mau, kadang-kadang permintaan klien cenderung berlebihan. Nah juga, bukan hanya klien, Anda juga harus paham juga. Kalau ini kan sepertinya hanya menuduh klien ya, tapi kita juga harus ngerti ya. Seperti makanya kita belajar RPA. Itu adalah bagaimana pimpinan proyek memahaminya, bukan pimpinan ya, kita ya sebagai developer tadi memahami dari klien tadi ya. Bagaimana analis desain, desain ini juga berdasarkan apa? Desain berdasarkan analis tadi ya. Jadi ini tepatnya lebih ke analis ya, bukan pimpinan ya. Pimpinan ini tinggal ngatur duit aja keluar masuk. Kemudian ini analis itu bukan desain ya. Analis itu ya merancang, menganalisis ya. Kalau desain itu desainer ya. Desainer itu nggak hanya sekedar gambar ya, nggak hanya sekedar gambar UI UX gitu ya, bukan. Tapi juga mendesain rancangan basis datanya ya, aliran datanya ya, siapa saja yang berinteraksi dan sebagainya, itu berdasarkan apa yang kita peroleh dari analis di atasnya. Yang keempat, bagaimana programmer menulisnya. Oke. Kemudian nomor 5, konsultan bisnis menggambarkannya. Bukan konsultan ya, marketing ya, marketing. Ini urut-urutannya malah dibolak-balik, ini apa-apa. Jawabannya bukan begini ya, ini dijelasin ya, dijelasin bagaimana pelanggan memimpin 5 konsultan bisnis menggambarkan.
ini konsultan bisnisnya. Ini yang benar ini. Fungsi berbeda di Tapanayana. Cuma tali. Ini ya, ada yang betul ini. Kurang lebih yang pertama ini aja ya. Nah, pertama ini aja, cuma ini bukan konsultan bisnis ya. Namanya ya bagian bisnis lah, marketing. Marketing kalau menjualnya kepada klien itu biasanya dengan bahasa-bahasa yang ya nggak ada kecap itu nomor 2 gitu ya, kecapnya mesti nomor 1 gitu ya. Kadang Anda juga gitu, bikin skripsi itu Anda tiba-tiba langsung menulis efektif dari sisi biaya. Sorry, lebih efektif, lebih efisien gitu ya, padahal belum diuji ya. Belum diuji Anda sudah bilang lebih efektif dan lebih efisien. Ya, Anda sebagai orang apa namanya cendekiawan ya, mahasiswa kan cendekiawan juga ya, itu juga kalau bicara seperti itu harus bisa dibuktikan ya, bisa diverifikasi, bisa dihitung itu, jangan asal klaim ya, klaim ya. Itu saja kayaknya ya. Apa ini konsultan bisnis menjelaskan. Oke, ini lebih panjang ini ya. Nah, ini bagian marketing, tetap menjual dan mengikat pembeli. Betul ya. Nih, tidak ada dokumentasi dari program yang dibuat. Bisa juga ini ya. Nah, tidak ada dokumentasi juga, kosong, blank. Setelah terinstall ternyata program hanya ada talinya saja, bukan tali ya. Yang dimaksud itu maksudnya program hanya berjalan banyak kekurangan gitu ya. Banyak kekurangan, bukan talinya saja. Ini terlalu lugu ini ya gambarnya. Kemudian tetapi klien ditagih dengan biaya pembuatan sangat tinggi kayak roller coaster tadi. Itu juga dengan Anda juga megap-megap juga seperti roller coaster tadi. Padahal dapat klien hanya sebatas pohon. Bukan ya, ini terlalu lugu ya ini ya. Ini kalau digambarnya pohon ini bukan yang sesungguhnya digambar itu, jangan ditulis sesungguhnya ini ya. Itu analogi ya. Jadi yang tulis itu analoginya ya, Anda jangan pohon tanpa batang. Nah, inilah, ini kan nggak cocok sama ini ya, cocok sama ini. Oke, kalau saya ini ya, untuk yang lain-lain perlu belajar lagi ya. Baik, berikutnya adalah ketika membuat perangkat lunak, misalnya aplikasi sekolah berbasis Android dan web, maka sesungguhnya ada 2 kelompok produk yang harus kita sediakan. Sebutkan apa saja 2 kelompok itu. Nah, kelompoknya apa ya? Yang satunya perangkat lunak membantu pengguna. Dasarnya gimana ini? Sebutin aja produknya ini apa ini gitu ya. Jangan bertele-tele, baru dijelasin gitu ya. Ada ini ya, perangkat lunak sebagai pendukung ya, apa ini? Jadi produk Android dan web. Bukan. Ini pancingan ya, jebakan ya. Saya memang jebak ini supaya Anda menjawab Android dan web. Nah, ternyata betul hanya ada yang jawab Android dan web, bukan. Itu letak fisiknya ya. Generic, bespoke, nah, kurang lebih sih. Ini sudah agak sedikit memper. 2 kelompok barang itu barang dan jasa. Ada di materi ya ini ya. Ada di materi sebenarnya dibahas itu. Ada kayaknya kelewatan. Kalau cuma membaca saja dari materi yang disampaikan itu, ya Anda jawabannya seperti ini. Sudah diduga. Tapi kalau Anda menyimaknya materi penjelasan saya itu, yang pertemuan kedua ya, Anda akan nangkap gitu ya. Nah, itu, pertemuan kedua ini. Tidak ada ya. Apa ini? Ini ya. Kan
generik dan risiko bukan. Perangkat lunak aplikasi. Sistem dan perangkat lunak aplikasi yang sama aja ini. Aduh, mana ini? Nggak ada yang benar. Karena apa? Karena nggak ngikuti materi yang ya sebenarnya sudah saya jelaskan gitu ya. Cuma Anda nggak nyimak gitu ya. Bukan. Tuan pribadi. Mana perangkat lunak sistem? Aduh, bukan. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Berugi banget ini. Aduh, semakin ini dua kelompok produk pertama adalah proporsi apa ya? Proporsi itu proporsi ya bukan. Gak ada yang benar ya. Nomor 1 ini nomor 2 ya. Apa produknya? Produk perangkat lunak itu sendiri ya, programnya. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah spesifikasi dokumen. Udah ya, jadi dijelasin itu pernah ya. Jadi itu yang harus kita sediakan. Selain kita bikin programnya ya, program komputernya juga kita harus sediakan apa? Dokumen. Itu tadi sudah dijelaskan pada Anda ya, tadi yang di atas tadi ya. Tapi dokumentasinya nggak ada. Yang ini ya. Jadi kalau di sini kan ada ini. Nah, tadi ada yang menerjemahkan nggak ada dokumentasinya. Dan juga faktanya yang antara Anda jelaskan dengan kenyataan tidak ada gitu ya. Jadi di sini ada yang nyebut dokumentasinya nggak ada. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi selain programnya yang Anda buat, juga dokumentasi. Ingat ya, diingat-ingat terus ini, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena itulah yang nanti Anda akan temui di lapangan. Itu yang akan Anda temui di lapangan ketika Anda terjun jualan program ya. Anda nggak boleh lepas tangan dari itu. Ya. Sama seperti Anda jual HP ya, Android gitu ya. Masih di dalamnya ada apa? Ada manualnya ya, itu untuk klien. Nah, manual berikutnya untuk developer ada sendiri, itu yang harus disediakan untuk developer. Ya. Jadi banyak ya. Ada untuk developer, ada untuk klien, ada yang untuk user. Nah, itu yang perlu kita sediakan. Nanti kita bahas lagi ya. Bentar lagi kita bahas dokumennya. Tempo hari Anda kuliah belajar metode pengembangan perangkat lunak ya. Kalau sudah belajar, coba tulis ulang. Nah, itu ya, sudah ditulis ulang ini ya. Waterfall, prototype, spiral, RAD. Kayaknya saya tidak bahas ini deh. Ada 4 saja ya, bahas ya. Nah, ini kalau yang ini berarti copas. Tapi nggak salah ini. Oke aja, cuma saya nggak bahas ini ya. Agile belum, Scrum belum, RAD juga belum. Nah, ini ya. Ada yang nyimak, itu yang langsung Anda jawab 4 itu aja ya. Nah, use base, nah ini ya. Jadi ini ada yang evolusioner. Nah, ini ya. Waterfall. Oke. Ini oke nih ya. Yang terakhir adalah reuse base. Dan ada formal system. Nah ini yang kedua ini ya. Oke ya. Model pengembangan perangkat lunak ya. Jadi ini ya, metode pengembangan ya. Metode pengembangan model. Kalau metode itu sudah lengkap ya. Kalau model masih apa namanya? Belum lengkap, belum sampai cuma langkah-langkah doang gitu ya. Ini ya, jadi nomor ini udah oke. Saya rasa yang lain-lain masih pada nggak ngerti ini ya. Ya iya sih, karena nggak nyimak sih. Ya ini evaluasi saya ya, karena kuliah itu ya tinggal diikuti aja materinya ya. Anggaplah Anda sebagai anggota tim pengembang perangkat lunak bersama teman-teman Anda. Seseorang datang pada Anda minta dibuatkan perangkat lunak untuk mengelola data sebuah sekolah SMA. Dia butuh perangkat lunak itu dalam waktu 2 minggu. Wah ya. Padahal menurut hitung-hitungan Anda sudah hitung-hitung ini ya. Nah, ngerti lah. Kemudian butuh waktu 3 bulan. Bikinnya malah 3 bulan menurut hitung-hitungan Anda ya.
Itu pun sudah ada pepet-pepet gitu ya, misalnya ini nggak dipotong apa namanya libur gitu ya, jadi ini dihitung-hitung 3 bulan. Apalagi orang itu tidak punya uang gitu ya, uangnya nggak banyak, dia hanya sanggup bayar 25% saja. Misalnya harganya Anda berikan 10 juta, nah, dia hanya sanggup bayar 2,5 juta aja. Anda tim itu ya, kemudian Anda terima aja, udah sanggup aja. Kira-kira metode apa yang digunakan untuk itu? Nah, itu sudah saya jelaskan juga ya di kuliah kemarin, di materi pembelajaran video YouTube itu ya. Apa? Nah, salah. Tim saya menggunakan reuse base. Oke, betul ini ya, reuse base ya. Reuse base. Program akan dapat dibeli dengan harga terjangkau, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Reuse base. Itu ya. Udah kan? Ya, kalau Anda ikut yang ngapain pakai rapid ya, terlalu sulit ini ya, nggak cocok ya. Aduh, rapid kan cakup. Reuse base nih, reuse base. Pokoknya Anda mau jawab reuse base itu insya Allah sudah benar. Iteratif apalagi, aduh, ngapain nggak punya duit ke iteratif. Emangnya kamu melayani orang yang nggak punya duit terus, sementara kamu kerja loh ya. Jangan bedain dengan perusahaan nirlaba ya, perusahaan jasa. Anda perusahaan profit ya, Anda bekerja di situ, di perusahaan itu ya, di tempat Anda itu ya, untuk mencari maisha ya. Kecuali kalau memang Anda ngapain kerja kok tampan, itu kan berarti kurang profesional. Jadi ini bukan berarti kita bedakan ya, bukan berarti kita bekerja di tempat nirlaba apa tempat-tempat yang ini ya. Tapi tentu saja kita untuk ini khusus ini ya, kita profesional gitu ya, profesional. Jadi kita menempatkan diri sebagai profesional. Saya memang nulis di sini teman-teman Anda ya, boleh Anda beramal soleh gitu ya. Kalau beramal soleh ya boleh saja, silakan aja. Tapi begini ya, ini bahaya buat Anda ya nanti kalau ketika Anda lepas gitu ya. Kalau mungkin sesama mahasiswa mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau Anda mahasiswa terus terima project juga, nah itu berbahaya juga ya. Berbahaya bagi siapa? Bagi klien. Bagi klien. Ini ada cerita saya beberapa kali ya, beberapa kali yang terima pengalaman ya, terima cerita juga terima pengalaman. Jadi suatu saat ada temannya teman saya ya, itu dia terima job ya dari klien toko ya, toko yang ada di Balikpapan Baru atau Balikpapan Permai gitu, saya lupa, Permai kan ya. Toko ini minta dibikinin aplikasi penjualan ya, aplikasi penjualan. Nah, kemudian dia menyanggupi dengan apa ya, harga teman, tahu ya harga teman ya, pokoknya teman banget lah. Kadang nggak dibayar juga ya, bayar bakso. Nah, suatu saat si teman ini diterima kerja di Total kalau nggak salah, di mana dulu namanya Total ya, sekarang nggak ada Total. Nah, terima kerja sehingga pekerjaannya tadi terbengkalai. Sementara kliennya berharap gitu ya, mana ini kok belum jadi-jadi, akhirnya dia tanyain terus kapan selesainya. Sementara dia nggak bisa menyelesaikan, dia bikin pakai Visual Basic. Nah, kemudian dia mengeluh kepada teman saya ini, dia ngomong, ada nggak temanmu yang bisa ngerjain gitu? Oh ada Pak Subur gitu, dia bilang. Datang ke saya, kemudian presentasikan, ini Pak saya programnya begini ya. Setelah saya lihat rumit banget ini, kacau. Kemudian nggak ada biayanya lagi, aduh saya nggak berani, aduh gimana dong Pak, saya tanya gini, aduh saya nggak bisa ini kalau ini bukan teman. Nah, kurang lebih seperti itu, akhirnya ya terbengkalai program itu. Nah itu ya, itu satu. Ada dua,
satu lagi ada juga ya, eh, pemerintahan ini, pemerintah. Itu yang ngerjain mahasiswa ya. Mahasiswanya begitu selesai jadi mahasiswa hilang dia ya. Sementara programnya butuh dikembangkan lagi. Nah, seperti itu nggak ada support lagi gitu ya. Jadi kalau ada trouble gitu nggak ada yang baikin. Padahal itu program pakai pemerintah itu ya, pemerintah daerah gitu ya. Bahaya kan ya. Nah, itu yang dulu ya. Itulah kenapa dulu itu program aplikasi di pemerintahan itu kurang kurang apa ya gitu ya. Tapi sekarang sudah diperbaiki ya sistemnya sehingga apa namanya ke apa namanya klien apa namanya tekanannya itu harus benar-benar perusahaan yang bagus yang sudah qualified gitu ya, sudah resmi, sudah, jadi nggak boleh dikerjakan oleh orang-orang tidak amin ya. Jadi itu ya, itu dulu itu ya. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar dari sini ya. Kalau jadi mahasiswa sih nggak masalah untuk itu semua, untuk apa namanya belajar yang salah ya. Tapi ketika anda terjun di dunia profesional nanti anda nggak boleh main-main ya, dan juga harus bisa dihitung semuanya itu ya. Anda menentukan harga itu juga bisa dihitung. Itulah saya gambarkan di sini. Anda menghitung ya. Waktu ini juga Anda hitung ya. Ketemunya waktu 3 bulan itu dari mana, itu semua bisa dihitung semuanya ya. Anda nggak boleh main-main sembarangan gitu ya. Karena perangkat lunak itu berbeda dengan perangkat keras ya. Berbeda dengan bangunan gitu ya. Berbeda dengan pesawat, beda semuanya. Ini ya penting ya. Nah ini kalau jawaban ini banyak yang pakai reuse ya. Selain reuse kayaknya kurang kurang cocok. Eh, Wira ini nomor Wira ini tadi. Berapa soalnya ya? Kayaknya ada banyak deh soalnya. 4 aja ya. Pertanyaannya berapa? Oh, 2. Jelaskan ini tadi sudah. Tempo hari sudah. Ini sudah ya. Oh, cuma ini aja ya. Oke ya. Saya rasa itu ya cukup ya untuk pembahasan materi ini. Ada yang ditanyakan?